Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes cepat dari keempat produk ini. Ada power bank, ada kabel MIDI, ada kabel digital display, dan ada GaN charger 65 watt. Pertama langsung menurut saya teman-teman langsung beli produk ini sebelum kehabisan barangnya ya. Karena harganya sangat murah sekali. Pertama dari power bank, ini dari brand Phison ya. Harganya 49.000, kapasitasnya 10.000 mAh, support fast charging 22,5 watt. Saran saya langsung beli saja dahulu sebelum kehabisan barangnya. Lalu ada Cuitek GaN 65 watt. Dengan harga saya beli 23.000. Nah, seperti ini ya barangnya. Lalu ada kabel PD dari brand Phison, harganya 5.000. Ini support daya 100 watt 5 ampere. Ada juga kabel yang saya beli merek Away digital display, support 5 ampere dengan fast charging 22,5 watt. Saran saya langsung beli saja dahulu ya. Link pembelian ada di deskripsi sebelum barangnya habis karena ini cuci godang. Oke. Nah, seperti ini fisik yang saya beli kabel PD Phison 100 watt. Nah, seperti ini ya spesifikasinya. Panjangnya 100 meter, support daya 100 watt. Nah, ya. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, ini fisiknya dia. Nylon braided, ada velcro-nya dan ada QR kodenya. Nah, oke. Warna portnya hitam. Saya hubungkan untuk saya tes secara cepat langsung ya. Saya tes dengan menggunakan USB-C eMarker Finercy USB tester FNB58 ya. Langsung saya hubungkan di sini. Lihat ini langsung terbaca dan ini spesifikasinya spesifikasi nyata ya karena saya menggunakan alat tes seperti ini. Lihat ini. Dia ternyata cukup bagus sekali. Speednya menggunakan USB generasi 3.2 Gen 2. Ini saya baru pertama kali punya kabel PD seperti ini. Yang lainnya rata-rata USB-C-nya ya speednya versi 2. Nah ya, panjangnya 2 sampai 3 meter. Dia membaca seperti itu ya. Lalu ini voltnya 20 volt kali 5 ampere sama dengan 100 watt. Jadi spesifikasinya ini nyata ya. Dari segi kemasan dia ini lihat 100 watt, yang ada di USB-C eMarker juga 100 watt. Jadi cukup bagus sekali ya. Kualitas dari Phison yang saya beli ini dan bukan spesifikasi yang di markup, tapi memang benar real 100 watt dengan struktur daya 5 ampere kali 20 volt, cukup recommended. Baik, lanjut tes kabel Phison PD ke Xiaomi turbo charging 67 watt ya. Ini saya langsung tes seperti ini saja. Lihat ini, dia support 55 watt maksimal turbo charging. Artinya 5 ampere kali 11 volt sama dengan 55 watt, cocok ya sesuai dengan spesifikasinya. Lalu coba saya tes untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini ya sudah saya hubungkan ke laptop. Kita lihat di sini. Nah, lihat ini dayanya. Dia bisa support hingga 34 watt. Nah ya, cukup bagus sekali dan menurut saya cukup recommended. Segera dibeli sebelum kehabisan barangnya ya. Dibeli teman-teman sama yang lainnya. Baik, selanjutnya tes power bank Phison ya, yang saya beli dengan harga 49.000. Saya cek dan di sini lihat ini ya. 49.000, kapasitasnya 10.000 mAh. Seperti ini fisik dari power bank Phison yang dikemas dengan kemasan seperti ini ya. Spesifikasinya lihat 22,5 watt fast charging. Nah, kalau 22,5 watt itu bisa fast charging ke semua ponsel mulai dari fast charging 15 watt, 18 watt, 20 watt, VOOC ya kalau 20 watt, dan 22,5 watt itu Huawei. Nah ya, seperti itu. Lalu ini ya fisik dari power banknya yang kita dapat kabel seperti ini, USB A to C standar lah ya. Lalu ini fisik power banknya. Nah ya, kita juga dapat buku panduan penggunaan seperti ini atau user manual ya. Nah oke, kita lihat fisik power banknya seperti ini. Nah cukup bagus sekali. Nah dilihat ya. Nah dibaliknya juga seperti ini. Ini spesifikasi dari power banknya. Nah lihat ini. Spesifikasinya cukup detail sekali. Nah, perlu diketahui ya, Phison itu salah satu brand yang menurut saya kualitasnya setara dengan Baseus. Cuman ini kurang terkenal dia lebih banyak di luar Indonesia seperti di Thailand, Cina dan lain-lain ya yang saya ketahui di situ. Nah, seperti ini dia. Portnya ada 4 port USB A2, USB-C 1, micro USB 1. Lalu di sini spesifikasinya lihat ini dia. Modelnya BL D6LS. Nah ya seperti itu. Output maksimalnya dia mencapai 22,5 watt. Kalau struktur dayanya paling tinggi 5 volt kali 4,5 ampere ya. Lihat ini yang saya suka, dia itu lihat Phison itu dia membuat sendiri, bukan rebranding. Lihat ini
Guangdong Pisen Elektronik. Nah ya, bukan sekedar rebranding ya. Nah seperti itu. Lalu lihat ini, yang saya suka selain itu dia ada logo Li Ion 00. Lihat ini ya. Nah ini menunjukkan kualitas baterai yang di atas polimer. Nah menurut saya seperti itu ya. Mohon dikoreksi bila salah. Kode Li Ion 00 itu menunjukkan kode apa? Mungkin teman-teman yang paham perbaterian bisa menjelaskannya ya. Oke, kita lihat dari segi digital display. Saya nyalakan ya. Nah lihat ini dia sudah nyala. Nah seperti ini digital displaynya. Lalu di sini ya ada tulisan standar seperti ini ya. Oke, langsung saya cek dari segi protokol isi daya cepat ya. Untuk mempercepat proses tes yang ada, saya hubungkan dengan menggunakan tes USB Dr. Vinirsi ini. Lihat ini ya. Nah oke, cek protokol isi daya cepat. Nah oke. Nah auto detect, kita lihat dia support protokol isi daya cepat apa saja. PD tidak bisa jelas karena lewat jalur A. Nah ya, seperti itu. Lanjut kita tunggu ini sampai loadingnya semuanya penuh. Lihat, dia support Apple baterai charging, lalu Samsung 15 watt dia bisa, Huawei bisa, quick charging bisa, VOOC pun bisa. Lihat ini ya, VOOC 20 watt bisa, Super VOOC tidak bisa. Nah ya, PUM Express dia bisa. Nah seperti yang saya katakan tadi, fast charging 22,5 watt itu bisa semua fast charging ke semua ponsel ya, sesuai dengan daya maksimalnya dia 22,5 watt. Nah ini ya hasil tes dari jalur port PD. Lihat ini, PD langsung aktif. Nah lihat iya sebentar, biar saya perjelas. Lihat ini PD 3.0 aktif dengan daya 22. Nah selain itu dia semuanya bisa kecuali VOOC. Nah VOOC seperti tadi ya, harus lewat jalur USB A, dan Super VOOC tidak bisa. Kalau dikumpulkan jadi satu, baik jalur A dan jalur USB-C semuanya bisa kecuali Super VOOC. Jadi power bank ini cukup recommended ya. Kalau normalnya ini harga sekitar, menurut saya ya, sekitar 200 ribuan. Sekelas brand Pisen itu, mumpung harganya masih murah sekitar 49.000 ya. Link pembelian ada di deskripsi. Nah pernah saya membaca dari postingan teman-teman ya, ada yang jualan dari baterai Pisen. Nah coba ya saya bukakan di ponsel saya. Lihat ini. Nah lihat ini teman-teman, ada yang jual baterai Pisen. Jadi Pisen itu baterainya bukan baterai merek lain, tapi dia produksi sendiri. Lihat ini. Nah Pisen dia menjual harga yang kapasitas 10.000 mAh ya, 55.000. Ini baterainya saja, belum yang lain-lain. Jadi mumpung harganya masih murah, saran saya teman-teman langsung check out, link pembelian ada di deskripsi ya. Baik, lanjut, ini GaN charger dari brand Coetek ya, yang saya beli dengan harga 24.000 ini ya. Saya beli kemarin dengan harga 24.000. Lihat ini 23.900. Jarang-jarang ada GaN charger dari brand ternama yang harganya 24.000 ya. Kalau teman-teman belum tahu seperti apa Coetek, itu salah satu brand yang menjual barang itu, alat outdoor. Nah ini contoh ya, barang dari brand Coetek. Lihat ini power bank, power solar power bank. Nah yang lainnya lihat ini barangnya dia. Lihat ini ya. Nah harganya sangat mahal. Teman-teman yang suka mendaki pasti paham lah ya, brand dari Coetek itu. Oke, sekarang akan saya tes untuk protokol isi daya cepatnya dengan menggunakan USB tester ya. Saya buka dahulu barangnya. Nah seperti ini ya fisik dari GaN charger Coetek yang harganya 24.000. Ada port PD dan ada port QC 3.0. Ada LED indikatornya seperti ini spesifikasinya dia. Nah total output maksimalnya 65 watt. Kalau yang port bagian output USB-C dia mencapai juga 65 watt. Oke, sekarang kita tes dengan menggunakan USB tester saya ini. Nah ini ya, sudah saya hubungkan ke listrik. Ini indikator LED-nya kalau terhubung ke listrik dia nyala berwarna biru. Dan sudah saya tes dengan menggunakan USB tester Vinirsi. Lihat ini hasilnya, dia support PD 65 watt. Nah ya, Apple 2,4 ampere support, baterai charging atau mode daya rendah dia support. Selain itu dia tidak support. Nah ya karena harganya murah ya, sehingga dia fokusnya ke PD saja ya. Mungkin karena ini dia kurang laku, tapi dari segi kemampuan output PD-nya cukup bagus sekali, mencapai hingga 65 watt. Ini cocok digunakan untuk charging ke laptop maupun power bank yang support PD. Sekarang coba saya tes dari port USB A-nya. Nah ini hasil tes lewat jalur USB A, PD otomatis tidak aktif ya. Apple 2,4 ampere support, baterai charging support, Samsung adaptive fast charging 15 support, lalu Huawei fast charging dia support, quick charging dia juga support, tapi maksimalnya berapa ini?
12 volt. Nah ya, quick charging 2 dan 3, selain itu dia tidak support. Jadi menurut saya cukup recommended ya. Dengan harga cuma 24.000 kita dapat GaN charger 65 watt yang bisa support buat Samsung 15 watt, quick charging 2 dan 3 atau quick charging 18 watt. Bisa juga buat laptop yang support 65 watt, sangat recommended untuk teman-teman yang ingin cari adapter charger GaN charger murah dengan harga 24.000. Segera check out ya di deskripsi sebelum dibeli sama teman-teman yang lain. Baik, lanjut tes kabel dari brand AW jenis digital display yang support arus hingga 5 ampere ya. Yang kemarin saya beli dapat harga sebentar ya. Lihat ini, harganya 19.000. Digital display 5 ampere 19.000, sangat-sangat murah ya. Sebelum melihat video ini saya sarankan silahkan check out dahulu sebelum dibeli sama teman-teman yang lain. Link pembelian ada di deskripsi ya. Oke, saya tes langsung ke ponsel kelas super ya. Ini ada Infinix Supercharger 33 watt, itel Power Charging 45 watt, dan Oppo Supervook 45 watt. Nah, kalau dilihat dari tulisan ini katanya 22,5 watt dia maksimalnya ya, lihat ini. Nah, ini yang nulis tulisan ini menurut saya salah ya. Salah ini. 5 ampere itu bukan 22,5 watt, tapi di atas itu. Ini saya buktikan ya. Saya tes langsung pertama ke ini ya, ke Infinix dahulu. Nah, kemasannya biarkan jatuh ya, kelotak tadi ya, biarkan. Ini ke Infinix 33 watt ya langsung. Nah, lihat saya buktikan ya. Kalau yang nulis tulisan itu jangan ngawur gitu loh, merendahkan produknya sendiri ya. Itu yang nulis siapa ya? Lihat ini. Lihat. Supercharger 33 watt, bukan 22,5 watt seperti yang ini. Ini yang nulis tulisan ini siapa ya? Kok tidak paham masalah perkabelan ya? Oke, lanjut ya, support supercharger 33 watt. Lanjut ke itel RS4 ya. Saya ganti dahulu adapter chargernya. Kadang saya itu agak jengkel lihat spesifikasi seperti itu. 5 ampere kok 22,5 watt ya. Oke, lihat ini itel 45 watt. Saya buktikan dia itu salah nulis tulisan seperti itu ya. Eman ya, produk sebaik seperti ini kok dibuat dayanya rendah. Lihat, tunggu, lihat. Power charging 45 watt aktif ke itel RS4 hypercharging. Oke ya. Ini saya percepat tes saya ya. Karena ya takut keburu gak nutut gitu ya kontennya itu. Nah, lihat. Sebelum barangnya habis, saran saya silakan dibeli dahulu itu adapter charger, kok adapter charger kabelnya ya sebelum habis ya. Kalau berminat silahkan, kalau tidak berminat ya monggo ya. Lihat ini Supervook 45 watt ya. Saya tes ke Supervook 45 watt. Supervook 45 watt ya. Ada komanya, lihat ini 46 watt. Nah ya. Jadi ini ya, AW ini produknya menurut saya bagus ya, cuma harga 19.000. Langsung saja check out di deskripsi link pembeliannya sebelum kehabisan barangnya atau sama yang jual sebelum dirubah atau habis promonya ya.